Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang sistem bilangan komputer ya. Oke, nah di sistem bilangan komputer ada beberapa jenis bilangan ya. Nah, menurut konsep dasar bilangan, ada beberapa jenis bilangan, yaitu pertama ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, rasional, dan irasional, ada bilangan real, dan kompleks. Pada sekarang, pada saat ini kita akan belajar tentang sistem bilangan dulu. Sistem bilangan yang paling banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal. Nah, yaitu sistem bilangan yang memiliki 10 macam simbol. Nah, simbolnya apa aja sih? Yaitu pertama ada 0, 1, 2, sampai dengan 9. Nah, totalnya yaitu adalah 10. Nah, logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu two state element, yaitu off dan on. Oke. Pada konsep inilah yang dipakai pada sistem bilangan binary yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besarannya. Jadi pada bilangan biner atau binary atau bit, oke, byte, hanya ada dua macam nilai, yaitu hanya ada 0 atau 1. Jadi 0 atau 1. Salah atau benar, hanya itu aja ada ya. Oke, sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang tertentu. Oke, sistem bilangan dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan. Yang kita kenal yaitu pertama ada desimal dengan basisnya 10, ada bilangan biner dengan basisnya 2, oktal dengan basisnya 8, dan heksadesimal dengan basisnya 16. Oke, jadi ini yang harus kita ingat baik-baik ya. Oke, desimal dengan basisnya 10, biner dengan basisnya 2, oktal dengan basisnya 8, dan heksadesimal dengan basisnya 16. Oke, lanjut. Nah, desimal atau basis 10 dalam sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 yang menggunakan 10 macam simbol. Kita akan udah sebut tadi ya, dari 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integral desimal, dapat juga sebagai pecahan desimal. Ada 0, komanya, jadi yaitu disebut decimal fraction. Nah, notasi atau rumusnya itu yaitu sigma n kali 10 pangkat A. Oke. Nah, perpangkatan A itu atau perpangkatannya itu menyatakan posisi relatif dari n-nya. Nah, misalnya ini ada 1782 desimal. Nah, jadi A-nya itu kita lihat dari kedudukannya. Nah, jadi yang paling awal itu adalah 0, jadi 2 kedudukannya adalah 0, 8 kedudukannya 1, 7 kedudukannya 2, dan 1 kedudukannya 3. Ini akan kalian gunakan untuk perpangkatannya nanti. Oke. Next. Nah, contohnya di sini nih. 108 desimal. Nah, jadi kan rumusnya sigma n kali 10 pangkat A. Oke. Kenapa dia 10? Karena desimal itu memiliki basis 10. Jadi kita masukkan pada rumusnya itu perkaliannya adalah 10. Yang pertama kita tentukan yaitu pasti kedudukannya dulu. Ya, jadi di sini dari 108, 8 itu memiliki kedudukan 0, 0 itu memiliki kedudukan 1, dan 1 memiliki kedudukan 2. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Jadi 1 kali 10 pangkat kedudukannya 2 ditambah 0 kali 10 pangkat kedudukannya 1
ditambah 8 kali 10. Nah, kedudukannya 8 adalah 0, jadi kita tulis di sini 0 juga. Pangkat 0. Oke, jadi 10 pangkat 2, 100 kali 1, 1 tetap 100, jadi ditambah 10 kali 0, 0, ditambah 10 pangkat 0, apapun yang berpangkat 0, terhitung nilainya 1, jadi 8 kali 1 sama dengan 8. Jadi kita dapat hasil di sini adalah 108. Oke, sama kan ya? Jadi sudah bisa masuk ke rumusnya. Sama juga kayak ini, contohnya 98 ini, 8 memiliki kedudukan 0, 9 memiliki kedudukan 1. Oke, masuk ke rumus, berarti 9 kali 10 pangkat 1 ditambah 8 kali 10 pangkat 0. Jadi di sini kita bisa dapatkan hasil 90 ditambah 8. 98. Oke, sama kan ya dengan ini? Oke, jadi itu untuk desimal. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan basis 2. Ya, si basis 2 atau si binary atau si byte itu mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 buah. Oke, kan sudah kita tahu tadi ya, yaitu hanya ada 0 dan 1. Nilai suatu bilangan basis 2 dalam basis 10 atau dari biner ke desimal itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi dari bilangan biner mencari desimal, kita bisa menggunakan rumus, jadi sigma n kali 2 pangkat A. Oke, jadi diingat baik-baik ya. Perkalian itu sesuai dengan basisnya. Jadi n itu adalah 0 atau 1 dan A sesuai dengan kedudukannya. Nah, tadi kan kita udah belajar bagaimana menempatkan kedudukan dari si A ini ya. Nah, bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Oke, jadi misalnya 0, berapa, jadi nolnya ini adalah minus. Gitu. Contohnya di sini 1101 biner untuk mencari desimalnya sama dengan berapa. Jadi kita langsung masukkan aja. Jadi sigma n kali 2 pangkat A. Yang pertama kita atur itu adalah kedudukannya seperti tadi. 1, 2, 3. 2, 3. Langsung kita masukkan ke rumus. Jadi 1 kali 2 pangkat 3. Oke. Ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Oke. Nah, jadi kan di sini kita dapat 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali 1 sama dengan 8 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Jadi kita akan mendapatkan 1101 biner. 1 biner sama dengan 13. Berapa ini? 8 kali 4, 12 tambah 1, 13. Oke. Jadi 13 desimal. Nah, jadi 1101 biner sama dengan 13 desimal. Gitu. Oke, mungkin bisa dimengerti. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan si oktal atau si basis 8.
Nah, dalam sistem oktal atau basis 8 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah. Oke, yaitu simbolnya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi di mana nilai N itu adalah dari 0 sampai dengan 7 dan A sesuai kedudukannya yang tadi. Oke, contohnya kayak ini. Rumusnya itu jika 4563 oktal, untuk nyari desimal kita gunain rumus sigma N kali 8 kali 8 pangkat A. Nah, jadi kita tahu kan perkaliannya itu sesuai dengan kedudukannya nanti. Tuh. Discard aja. Oke. Nah, kita di sini sambil ya. Oke, mohon maaf tadi sigma N kali 8 pangkat A. Langsung kita tulis kedudukannya dulu. 0, 1, 2, dan 3. Oke, dimasukin ke rumus berarti 4 kali 8 pangkat 3 ditambah 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 6 kali 8 pangkat 1 ditambah 3 kali 8 pangkat 0. Oke, jadi kita bakal dapat di sini. Jadi 8 pangkat 3 itu sama dengan 521. 521. Oke, kali 4 ditambah 5 kali 8. 8 pangkat 2, 64. Oke, 64 ditambah 6 kali 8 ditambah 3 kali 1. Oke. Mohon maaf ya, tulisan saya agak jelek sedikit. Oke. Selanjutnya 4 kali 521. Jadi saya sudah hitung tadi sama dengan 20,84. Nah, 5 kali 64 sama dengan 320. Oke. 6 kali 8 yaitu 48. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke. Jadi kita di sini dapat hasil 5, 4, 1, 2. Oke. Jadi kita bakal dapat hasil di sini. Jadi bisa kita lihat di sini adalah 4563 oktal sama dengan 2455 desimal. Oke. Di situ ya. Oke, kira-kira bisa dimengerti? Sebenarnya sih gampang ini ya, cuma kalian harus siap-siap kalkulator juga atau harus hafal perpangkatannya juga. Jadi kalian harus hafal perpangkatan dari 8 ya. Nah, mungkin kita bisa bikin contekan di sini ya. Oke, jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. 8 pangkat 3 sama dengan 521. Dan 8 pangkat 4 sama dengan 4096. Oke. Nah, setelah kalian tahu perpangkatannya, jadi untuk penentuan kedudukannya gampang. Oke, untuk soal berikut, jadi untuk nyari desimalnya, oke, bisa kita langsung masukkan ke rumus ya.
Oke, berarti kita buat kedudukannya 0, 1, 2 sama dengan 6. 6 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 7. 7 kali 8 pangkat 0. Oke, di sini kita dapat 6 kali 64 ya. 6 kali 64 ditambah 4 kali 8. 4 kali 8 ditambah 7 kali 1. Oke. Di sini sama dengan 384 ya. Oke, 384. Benar kan? 6 kali 64 384 ditambah 32 ditambah 7. Oke. Nah, di sini kita akan dapatkan hasilnya yaitu 423. Jadi bisa kita simpulkan 647 oktal sama dengan 423 desimal. Oke. Kita bisa dapatnya dengan rumus berikut. Oke, selanjutnya kita akan mengenal si heksadesimal, si basis 16 nih. Basis 16. Oke, sistem heksadesimal atau basis 16 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 buah atau 16 simbol. Nah, karena angka yang telah dikenal hanya ada 10 kan, dari 0 sampai 9 aja. Nah, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu di sini B, C, D, E, dan F. Nah, dengan nilai A heksadesimal sama dengan 10 desimal, B heksadesimal sama dengan 11 desimal, C heksadesimal sama dengan 12 desimal, D heksadesimal sama dengan 13 desimal, E heksadesimal sama dengan 14 desimal, dan F heksadesimal sama dengan 15 desimal. Nah, dengan demikian simbol angka sistem heksadesimal adalah dari 0 sampai dengan F ya. Gitu. Jadi 0 sampai 9 dilanjutkan A, B sampai dengan F. Gitu. Nah, si A-nya ya sama aja kayak tadi. Kita untuk menentukan posisinya. Oke, jadi rumusnya di mana kalau mau mencari desimal sama dengan sigma n kali 16 karena basisnya 16 ya. 16 pangkat A. Begitu. Yuk, mau dicoba dicontoh. Oke. Jadi di sini kan 8 EA heksadesimal sama dengan berapa gini sih? Berapa desimal ya? Oke. Pertama, pasti kita buatkan kedudukannya dulu. Kita buat kedudukannya dulu. Jadi A ini kedudukannya 0, E kedudukannya 1, dan 8 adalah kedudukannya 2. Kita masukkan ke rumus sigma n kali 16 pangkat A. Jadi kita bakal dapat 8 kali 16 pangkat 2. Oke, 16 pangkat 2 mungkin kita bikin contekan dulu ya di sini ya. 16 pangkat 2 sama dengan 256. 16 pangkat 3 sama dengan 4096. Oke. Tambah E. E itu berarti berapa? A, B, C, D, E. Jadi 10, 11, 12, 13, 14. Berarti E adalah 14. 14 kali 16 pangkat 1
Nah, ditambah A. A itu kan berarti yang pertama berarti kan 10. Nah, jadi A itu adalah 10 kali 16 pangkat 0. Oke, jadi seperti berikut ya. Oke, 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu kan berarti 8 kali 2, 5, 6. 8. Nah, ditambah 14 kali 16. Jadi Oke, bikin video. Oke, sorry ya. Oke. Jadi 14 kali 16 itu sama dengan 224 ditambah 16 kali 0 sama dengan 1, berarti 10 kali 1 sama dengan 10 di sini ya. Oke, 8 kali 256 saya sudah hitung tadi itu dapat hasil 1536. Oke, ditambah 224 ditambah 10. Jadi kita akan dapat hasil 0, 5, 6, 5, 6 tambah ini 7. Oke, sorry. 7 di sini 7. Oke, 1. Oke, jadi 8 EA sama dengan 8 EA heksadesimal ya. Heksadesimal sama dengan 1770 desimal. Itu. Oke. Nah, kan kita udah kenal dari tadi nih. Dari desimal dengan basisnya 10. Oke. Jadi desimal basisnya 10. Jadi pengkalinya 10. Selanjutnya ada biner atau byte. Byte itu basisnya 2, jadi pengkalinya 2. Kita udah ketemu si oktal juga. Dengan basisnya 8, pengkalinya 8 juga. Selanjutnya heksadesimal dengan basisnya yang 16. Jadi pengkalinya 16 juga. Oke, di sini ya. Pengkalinya 16. Oke, selanjutnya kita akan belajar konversi. Oke, tadi kan udah dapat dari gini kan, dari desimal basis 10 ke basis 10. Selanjutnya dari gini biner atau basis 2 ke basis 10 atau ke desimal. Selanjutnya ada oktal ke desimal. Selanjutnya ada heksadesimal ke desimal. Nah, jadi kan semuanya ini dikali nih tadi. Oke, karena ini semuanya dikali, sekarang kita bakal belajar untuk mengkonversinya. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah desimal ke biner. Nah, konversi desimal ke biner yaitu cara yang pertama yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2 atau basisnya ya. Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan oleh banyak orang. Untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh di bawah ini. Oke, jadi kita punya 77 desimal. Nah, dari 77 desimal ini kita akan bagi. Nah, 77 bagi 2 yaitu sama dengan 38, sekian sekian sekian. Nah, sekian-sekiannya itu kita akan tulis berarti ada sisa kan? Nah, sisanya itu kita tulis dengan angka 1. Karena di biner hanya ada 1 atau 0 kan? Oke, jadi hanya ada sisa dan tidak ada sisa gitu. Nah, oke, jadi 77 bagi 2 bakal dapat hasil 38, sisanya kita tulis di sini 1. Selanjutnya 38 akan kita bagi 2 lagi, akan mendapatkan hasil 19. Kan nggak ada komanya kan? Karena nggak ada komanya, jadi sisanya itu 0. Sisanya 0, kita tulis 0 di sini.
Selanjutnya 19 dibagi 2 sama dengan 19, sekian. Kita tulis 1 karena masih ada sisanya ya. Selanjutnya 9 dibagi 2 sama dengan 4. Sisa 1. 4 bagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Oke. Masih bisa nggak? Masih. Jadi 1 dibagi 2. Sisanya kan 0, berapa gitu ya. Tapi nggak perlu sih kita hitung lagi karena udah cukup. Oke. Nah, cara nulisnya. Oke. Oke. Sorry ya. Nah, sekarang kita untuk nulis berapa sih? Gimana sih cara nulis binernya? Kita itu hitungnya dari bawah ya. Jadi dari hasil yang terakhir, yaitu dari 2 bagi 2 itu 1. Jadi kita tulis ini yang paling depan. Oke, jadi tulis dari sini dulu. Tulis dari sini. Tulis dari sini. Terus dari sini ya. Dari sini, terus ke sini, terus ke sini. Terus malih ke atas, oke, lagi ke atas sampai paling atas. Oke. Jadi kita akan dapat seperti ini. Jadi 1, kita tulis 1, sisanya 0, kita tulis 0, di atasnya sisanya berapa? 0 lagi, terus di atasnya lagi ada 1, terus di atasnya lagi ada 1, di atasnya sini, oke, ada 0, terus ada 1. Oke, jadi akan dapat hasil di sini ya. Oke, sorry. Kita akan dapat hasil 1001101. Sama kan? Jadi seperti itu caranya membagi dan cara menulisnya. Oke. Misalnya kita dapat di sini ya 98. Mungkin bisa kita compare dengan kalkulator ya. Oke, 98. Oke, sorry. 98 kita bagi 2. Sorry. 98 kita bagi 2 sama dengan 49. Oke. Oke ya, jadi berarti 98 kita bagi 2 sama dengan 49, sisanya 0. Oke. Selanjutnya 49 kita bagi 2 sama dengan 24. Jadi 49 kita bagi 2 sama dengan 24, sisanya 1. Selanjutnya 24 kita bagi 2 sama dengan 12. Oke, 24 kita bagi 2 sama dengan 12, sisanya 0. Sisanya 0. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. Oke. 12 kita bagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. Oke, 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Oke, 3 sisanya 0. 3 kita bagi 2 sama dengan 1. Kita tulis. Kan ini masih banyak ada sisanya kan? Oke, sisanya 1. Oke, jadi 98 desimal itu sama dengan dari sini ya. Oke, kita lihat ini di atas. Nah, jadi sama dengan kita tulis dari sini, kita tulis dari sini, selanjutnya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Oke, 98 desimal sama dengan berapa biner? Berapa biner? Jadi 98 desimal sama dengan 1, 1, 0,
biner. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa tulis dari sini. 1101010 biner. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau desimal ke oktal. Oke, kita fokus ya. Kita fokus ke sini. Oke. Kalau konversi bilangan desimal ke oktal merupakan suatu proses pengubahan bentuk desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Oke, dengan cara membagi desimal dengan 8. Jadi di sini kita akan membagi dengan basisnya si oktal itu. Jadi basisnya itu adalah 8, ya udah kita bagi dengan 8. Gitu. Jadi 77 kita bagi 8 sama dengan 9, sisanya 5. Sama juga ya kayak tadi itu. Caranya nulis juga sama. Begitupun dengan heksadesimal. Nah, cuma pembaginya aja yang beda. Jadi pembaginya di sini adalah 16. Oke, selanjutnya biner ke desimal. Nah, agar dapat mengkonversi bilangan biner ke desimal yaitu dengan cara menggunakan bantuan tabel konversi bilangan biner ke desimal. Oke, jadi biar dapatnya dari biner ke desimal, kita perlu tabel kebenaran ini. Ini namanya tabel kebenaran. Oke. Oke, jadi ini bisa disimpan. Nah, contoh konversinya seperti tersebut. Jadi kan udah kita belajar kan tadi ya dari biner ke desimal ya. Oke, kalau dari biner ke oktal. Nah, cara mengkonversi bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan 3 buah byte atau 3 digit byte. Oke. Jadi, bilangan binernya itu misalnya 1, 0, 1, 1, 100 kayak di bawah ya. Oke. Jadi kita harus bagi-bagi 3 dulu. Jadi kita harus membaginya 3. Jadi di sini itu jadi 100 menurut tabel kebenaran adalah 4. Oke. Jadi 100 adalah 4. Jadi kita di sini tulis 4. 011 menurut tabel kebenaran 001 gak ada ya. Oke. Oke. Oke, di sini ya. Biar gampang kalian. Oke. 011 menurut tabel kebenaran yaitu 3. Jadi kita di sini tulisnya 3. Oke. Nah, untuk 1 yaitu di sini kan kurangan nih. Jadi kalian bisa tulis 00 di depannya. Jadi 001 menurut mungkin kita sudah tidak perlu ini ya. Oke. Oke, di sini ya. Oke, sorry. Nah, untuk oktal biner 001 itu berarti 1. Jadi kita bisa tulisnya 1 di sini. Gitu. Jadi 001 011 100 biner sama dengan 134 oktal. Gitu. Jadi kita sangat perlu si tabel kebenaran ini. Gitu ya. Oke. Yuk. Next. Nah, konversi bilangan biner. Nah, ini untuk ke heksadesimalnya ya. Heksadesimal. Oke. Ke bilangan heksadesimal.
Nah, kalau kita kenal di oktal itu hanya pakai 3 byte atau 3 3 angka di belakangnya. Nah, kalau si heksadesimal itu kita pakainya 4 byte. Nah, jadi kita akan mengambil 4 angka dari belakang. 1, 2, 3, 4, jadi kita buatkan jadi 1. Nah, sisanya ini kan ada 3 angka, kita bisa tambahkan 0 di depannya. Baik, jadi berarti ada 1001 dan 1100. Oke, menurut tabel kebenaran 1100 itu sama dengan C, berarti kita di sini tulis C. Nah, 0101 coba kita bisa lihat di sini. 0101 sama dengan 5. Ini ya, sama dengan 5 berarti kita bisa tulis 5 di sini. Jadi, untuk konversinya dari biner ke heksa sama dengan 5C. Oke, saya harap kalian bisa mengerti ya. Konversi bilangan oktal ke desimal, ya kita kan udah belajar tadi ya. Jadi sigma n kali 8 pangkat A. Kita bisa pakai rumus itu. Biner ke oktal, kita juga sudah belajar tadi. Sekarang tinggal dibalik aja. Oke, biner ke oktal kita pakai 3 byte-nya. Menurut tabel kebenarannya berapa, kita tulis di sana. Oke. Untuk heksadesimalnya juga seperti itu. Karena heksadesimal yaitu 4 byte, kita tulis 4 angka atau kita gabungkan 4 angka di belakangnya. Selanjutnya sesuai kedudukan, terus kita cari kepada tabel kebenarannya. Oke, konversi bilangan oktal ke biner. Oke, kita udah dapat tadi. Heksa, udah heksadesimal ke biner. Sama aja ya, tinggal dibolak-balik aja ya. Gitu. Heksadesimal ke oktal. Nah, heksadesimal ke oktal itu kita bisa gini kan. Jadi misalnya F1 heksadesimal sama dengan berapa oktal? Berarti kan berapa oktal kan? Nah, kita bisa lihat dari gini aja. Kita bisa lihat dari tabel kebenaran. Nah, tabel kebenarannya F itu berapa sih? Tabel kebenaran F itu adalah 1111. Jadi 4 satunya 1111. Nah, tabel kebenaran 1 sama dengan 0001. Oke. Sekarang untuk nyari oktalnya kita cari 3 byte-nya. Kita cari 3 byte jadi 001 menurut si oktal itu 001 adalah 1. Selanjutnya 3 angka berikutnya 110 110 sama dengan 6. Di sini kan masih ada sisa 2, kita bisa tambahkan 0 lagi sama seperti konsepnya tadi, 011 sama dengan 3 menurut tabel kebenaran. Oke, jadi kita bakal dapat jadi F1 heksadesimal sama dengan 361. Sorry ya. 361 oktal gitu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.